Bapak ngasih duit ke istri, balik ke bapak apa? Jadi makanan, bajunya udah rapi, sepatunya udah rapi, bersih, udah digosok, rumah bersih, rapi semuanya. Berapa bapak ibu bisa sanggup untuk bersihkan itu? Sambil lagu kali ini ya. Jadi biar bapaknya itu juga menurut apa? Niat idenya beneran, karena apa? Biar tugasnya itu ngabisin. Jadi kalau bapak dan ibu, mohon maaf, karena saya belajar itu karena waktu di sini, waktu sore bapak. Saya kadang ngalami pernah di titik terendah banget sampai saya nggak bisa makan dengan anak saya waktu itu masih 5. Tidur itu rumah saya itu masih restoran, tidak saya keramik, tidur di situ nggak punya kasur. Sampai saya mau diusir dari rumah karena saya nggak bayar rumah itu 6 bulan. Ya Allah, gimana? Jadi saya merasakan Bapak Ibu dengan kondisi-kondisi itu, makanya apa? Saya ingin mengajar soal ini. Siapa tahu karena saya sudah sebagai pelaku, saya sudah mengalami bagaimana kebutuhan finansial. Yuk saya ingin berbagi di soal ini, insya Allah. Jadi bukan karena saya tahu-tahu orang, enggak, tapi karena ilmu. Gimana waktu itu keuangan megang saya. Istri tak kasih 1 juta buat anak 5, buat bayar bulanan, bayar sekolah, cukup enggak Bu? Enggak. Tapi yang terlintas, yang terucap dari doa istri apa Bu? Kira-kira kalau ibu dikasih jatah 1 juta, sebentar, nggak mungkin, konsep itu masih mungkin. Ibu dikasih duit suaminya 1 juta, Bu, ini buat bayar anak sekolah 5, buat makan bulanan, buat bayar bulanan, semuanya 1 juta sebulan Bu. Jujur, ada doa baik nggak? Nah itu artinya kan sebenarnya enggak lagi. Segini buat apa? Buat telur aja udah naik, beras naik gitu. Diterima tapi sambil udah karena apa? Kenyataan di lapangan. Tapi di saat itu Bapak, Bu, ini 1 juta seminggu harus habis. Kalau nggak habis besok nggak tak kasih lagi. Nah, kita kan kira-kira doanya sama nggak Bu? Saya pengen nanya, doanya sama nggak dengan dikasih 1 juta sebulan, 1 juta seminggu harus habis? Semuanya yang mana? Lebih semangat. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah membanggakan diri dengan aktivitas ataupun penghasilan Bapak Ibu hari ini, bapaknya Bu Sari. Kenapa? Laki-laki itu hanya mengeksekusi doa istri. Laki-laki itu eksekutor doa istri. Jadi kalau ada rezeki keluarganya masih kurang seret, jangan tanya bagaimana Bapak Ibu nambah usaha, nambah dagangan, apapun. Hanya Nambah istri. Itu nambah istri. Nah, Nambah istri mau. ya. Langsung jadi enemy dia. Ya. Ya. Jangan karena mentang-mentang sekarang sudah finansial udah bagus, ternyata perjuangan selama ini yang membersamai istri. Jangan mentang baru punya dikit uang, dikasih Allah banyak dikit udah kayaknya sombong mau nambah, jangan. Biasanya langsung hancur, Pak. Oh, tuh kan. Sangat maju ya Bu ya. Jadi teman lagi ya. Ya. Karena kalau saya nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa, ini karena pemahaman itu harus banyak ya, bukan pemahaman Ibu itu banyak banget. Kalau ada teman-teman saya yang mempoligami, saya tidak pernah melarang, harus percuma capek. Saya hanya bilang satu, silakan. Kalau kalian mau poligami, pesan saya yang satu, orang yang berpoligami karena saking banyaknya pahala, saking tidak punya dosa. Karena apa? Saking tidak punya dosa, saking terlalu banyaknya pahala, maka pengen menanggung dosa orang lain. Kenapa? Dosa istri yang nanggung siapa? Suami. Nah, saking istri suami kayak pahalanya banyak, nggak punya dosa, makanya nyari istri lagi pengen buat nanggung dosa yang lainnya. Itu aja, nggak usah pakai habis. Ya. Jadi kalau ada suami yang nikah 2, berarti pahalanya lebih daripada dosanya. Makanya pengen nanggung dosa istri yang lain lagi. Kalau nikah yang ketiga berarti pahalanya lebih banyak lagi. Padahal Bapak, dia sendiri belum bisa menyelamatkan, pengen menyelamatkan yang lain gitu ya. Cie, balik lagi kena kan? Oke, biar di sini biar sama-sama impas ya. Kayak kita kembali lagi ke sini, 5 jari. Tadi apa Bapak Ibu? Ya, saudara. Bapak dan Ibu semuanya, saya pesan sekali lagi. Jika Bapak Ibu niatan dari Semarang, dari Jogja, dari Klaten, dari Wonogiri, dari Boyolali, dari Karanganyar dan sebagainya di sekitarnya yang hadir hari ini, jika Bapak Ibu niatnya karena hanya pengen kaya saja, hanya dapat kaya, yang menikmati nggak dapat.
Jika datangnya Bapak Ibu hari ini hanya karena dapat ilmu saja, maka apa? 4-nya nggak dapat. Jika pengen Bapak Ibu pengen sehat saja, nggak dapat. Jika pengen selamat saja nggak dapat. Tapi kalau niat Bapak Ibu semuanya karena satu, karena pengen menambah persaudaraan, maka semuanya dapat. Kembali lagi pada niat, innamal a'malu binniyat. Semua karena niat. Jadi kalau niatnya ada agak salah, yuk kita rubah lagi, tidak apa-apa. Soalnya tujuannya mencari saudara. Nah sekarang kalau Bapak tujuannya saudara, yuk coba tangan gimana? Pakai ibu jarinya? Rekat. Ada yang lepas tidak Pak? Tidak. Nah, insya Allah ya. Jadi sekali lagi, dalam agenda apapun Bapak Ibu bukan hanya nyari ilmu dan semuanya, tapi tujuannya niatnya untuk menjadi saudara. Maka apa? Dari 4 jari semuanya dapat. Jangan sampai salah niat. Nah sekarang saya kembalikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dari 5 jari ini silakan. Mana yang Bapak Ibu akan pergunakan dalam kehidupannya? Mau nyari duit saja, mau nyari ilmu saja, mau nyari sehat doang, mau nyari selamat saja, atau pengen mencari saudara. Semua kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Insya Allah dari filosofi ini mulai dipahami dari 5 jari tadi. Sekarang kalau sudah, saya akan metode yang kedua dengan 10S. Habis ini baru diagnosa tentang penyakit-penyakit pada telapak tangan Bapak semuanya dan solusinya. Jadi solusi bukan obat, tapi apa? Kalau makan buah sayur ada di sekitar Bapak Ibu tinggal. Nanti insya Allah saya akan mengasih pemahaman. Oke. Nah, tadi berapa S Bapak Ibu? 5. Maka Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan 5 ini, naikkan level menjadi 10S. Kalau Bapak Ibu ya di dalam pertemuan hari ini sudah mendapatkan saudara, senang niatnya karena apa? Bertemu dengan saudara-saudara baru, maka apa? Saudara mensaudarakan. Saling kenalkan saudaramu kepada saudara yang lainnya. Makanya apa? Bapak Ibu ada yang sini hadir langsung mengundang temannya? Ada. Berarti apa? Bapak Ibu sebenarnya tanpa disadari sudah level yang kedua. Tapi kalau datang hanya sendiri, berarti dia hanya mencari saudara. Makanya apa? Ada kan? Ayo besok ikut belajar yuk. Ayo ikut pelatihan yuk, di Solo ikut yuk. Ada yang diajak gitu kan? Berarti orang yang ngajak itu sudah naik level yang kedua tapi tanpa disadari. Kenapa? Dia bukan hanya mau memikirkan diri sendiri, tapi apa? Yuk, saudara mensaudarakan. Akhirnya apa? Di sini dikenalkan nama, oh ini teman saya, oh ini dari Jogja. Kenapa? Levelnya udah kuat. Saudara mensaudarakan. Jika Bapak sudah sehat, maka Pak sehat mensehat. Apa? Sejahtera. Maaf ya, saja. Kalau Bapak Ibu dalam aktivitas yang sudah sejahtera, yuk sejahtera mensejahterakan. Ajak saudara kita untuk sejahtera juga. Kalau Bapak sudah dapatkan apa? Ilmu cerdas. Dengan belajar dari cerdas, maka apa? Cerdas mencerdaskan. Jangan rata-rata Bapak Ibu, kalau orang udah cerdas itu kadang tidak mau berbagi ilmu ke yang lainnya. Ada kayak gitu? Ada. Bikin pelatihan aja gimana Pak? Wah itu rahasia loh. Ada yang masih tersimpan. Berarti apa? Sudah level kedua belum? Belum. Nah kalau Bapak Ibu di sini memang pada Bapak sehat, dengan berada di sehat menyehatkan. Kalau di sini Bapak Ibu tujuannya untuk selamat, maka Pak selamat menyelamatkan. Level 2 ini sudah Bapak Ibu jalankan, tapi sebenarnya tanpa Bapak Ibu menyadari kalau sudah meningkat levelnya. Ya. Makanya sejak saya belajar ini, prinsip hidup saya sekarang satu apa? Hiduplah dengan menghidupkan kehidupan orang lain. Itu prinsip saya. Boleh silakan kalau Bapak pakai. Sejak saya pakai tahun 2018, finansial saya itu berkelimpahan luar biasa. Hiduplah dengan menghidupkan kehidupan orang lain. Karena yang ada di lapangan sana, hiduplah dengan mematikan kehidupan orang lain. Sama terapis saling bentok-bentokan, seolah saling rebutan. Saling orang berdagang, bagaimana dia meningkat tapi nginjek yang di bawah. Akhirnya prinsipnya apa? Hiduplah dengan mematikan kehidupan lain. Jangan. Karena sebenarnya kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, sebenarnya mematikannya bukan orang lain tapi mematikan diri sendiri. Ya. Jadi dua prinsip tadi boleh dipakai apa? Hiduplah dengan menghidupkan kehidupan orang lain. Ayo ajak bangga. Oke ya. Nah, Bapak dan Ibu, Mas Fajar spidolnya udah ada. Bapak dan semuanya tadi melihat tentang ruas jari. Ya. Tentang ruas jari yang Bapak Ibu ada dalam jari-jarinya. Tadi udah adalah saudara. Apa Bapak Ibu?
sejahtera,